Tragedi 11 September pada tahun 2001 di New York City telah menjadi awal munculnya kebencian Barat terhadap Islam. Tak dapat disangkal bahwa pasca kejadian tersebut Islam mendapat tuduhan-tuduhan yang negatif, justifikasi bahkan diskriminasi di dunia Barat. Umat Islam dianggap sebagai musuh bahkan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dibandingkan dengan penganut agama lainnya. Tragedi September juga telah membuat pemerintah Amerika mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seolah-olah memojokkan umat Islam. Bagi para pendatang Muslim, mereka harus menunggu lama untuk memperoleh visa. Pemerintah Amerika Serikat juga menetapkan 15 negara yang berpenduduk Muslim untuk mendapatkan perlakuan khusus karena dinilai erat kaitannya dengan aksi terorisme. Bahkan untuk pembangunan masjid, masyarakat Muslim mendapatkan resistensi dari warga ataupun masyarakat Amerika Serikat dan juga negara Eropa lainnya. Namun di samping itu semua, kita perlu mengetahui apa sebenarnya motif ataupun faktor yang menjadi penyebab terjadinya tragedi September 2001 di New York City. Menurut Abu Shihab dalam bukunya Membedah Islam di Barat, maka setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tragedi September. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah munculnya gerakan purifikasi Wahabi yang menganjurkan ajaran-ajaran Islam agar kembali kepada ajaran-ajaran awal dan meninggalkan bahkan menolak segala bentuk kebudayaan Barat. Yang kedua, pada abad ke-14, seorang inspirator gerakan Wahabi yakni Ibnu Taimiyah yang mempunyai kedudukan yang tinggi pada saat itu dan juga mempunyai kesungguhan yang tinggi dalam membela agama Islam, di mana ia juga melakukan pembersihan terhadap ajaran-ajaran Islam dan menolak segala bentuk kebudayaan Barat yang mengancam eksistensi umat Islam. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa jihad melawan orang kafir adalah jihad yang paling mulia. Yang ketiga adalah adanya penafsiran yang kaku dan cenderung tekstual terhadap sumber-sumber ajaran Islam serta implikasinya berupa pandangan bahwa penganut agama lain adalah sesuatu yang bisa mengancam eksistensi umat Islam. Pandangan inilah yang membuat umat Islam menjadi radikal dan juga ekstrim dengan mengatasnamakan agama. Mereka menganggap bahwa ini merupakan suatu pertarungan global yang harus dimenangkan oleh umat Islam terhadap dunia Barat, bahkan dengan cara kekerasan sekalipun. Mereka menggunakan agama Islam sebagai alat legitimasi yang seolah diridhoi dan dibenarkan oleh Tuhan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah yang pertama mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap pertarungan dan peperangan antara Arab dan Israel yang dinilai umat Islam Amerika Serikat cenderung berpihak kepada Israel. Sedangkan yang kedua adalah adanya ketidakseimbangan dan juga keadilan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara Islam saat itu. Tragedi ini pun telah menjadi saksi sejarah atas kebencian dunia Barat terhadap dunia Islam hingga hari ini. Lantas, apa saja dampak yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia pasca tragedi 11 September 2001 ini? Yang pertama adalah resistensi warga terhadap pembangunan masjid ataupun tempat ibadah umat Muslim. Orang-orang Kristen di Barat mulai menyebarkan pamflet-pamflet yang berisikan penolakan terhadap pembangunan masjid di sekitar pemukiman mereka. Mereka bahkan mengatakan bahwa kelompok ekstremis hendak mendirikan tempat ataupun rumah peribadatan mereka di sekitar rumah kita. Sehingga apabila sebuah masjid akan dibangun di sekitar area pemukiman mereka, maka mereka akan memberikan alasan "not in my backyard". Selanjutnya, umat Islam mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan juga sewenang-wenang. Bahkan hingga hari ini kita bisa melihat banyaknya kekerasan dan juga perlakuan diskriminasi terhadap umat Muslim di seluruh dunia. Bahkan hingga hari ini, hal itu masih terlihat jelas di depan mata kita, seperti perlakuan terhadap Muslim Uighur di Cina, pengungsi Rohingya di Myanmar, dan masyarakat Muslim di Palestina. Namun pasca tragedi itu, Perdana Menteri Kanada memberikan kritik dan komentarnya terhadap Amerika Serikat yang dinilai sewenang-wenang terhadap negara lain. Dia mengatakan bahwa you cannot exercise your power to the point of the humiliation for the others. Engkau tidak boleh menggunakan kekuasaanmu sampai kepada titik penghinaan terhadap negara lain. Walaupun tragedi ini dianggap berasal dari orang-orang Islam ekstremis yang berasal dari Al-Qaeda, namun kejadian ini tidak murni dan sepenuhnya adalah kesalahan dari umat Islam. Melainkan ada juga kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh bangsa Barat, terkhusus Amerika Serikat tersendiri. Lebih daripada itu semua, sudah seharusnya kedua belah pihak, baik itu dunia Barat ataupun dunia Timur ataupun Islam, mengambil pelajaran dari semua tragedi ini.
Dunia Barat tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap negara lain. Mereka harus menunjukkan sikap keadilan dan juga kesamarataan serta toleransi terhadap negara-negara lain. Bagi dunia Islam sendiri, ini merupakan momentum di mana kita harus lebih mengedepankan nilai-nilai moralitas dan juga menjunjung tinggi toleransi, baik itu terhadap sesama muslim dan juga terhadap penganut agama lain. Umat Islam harus merepresentasikan ajaran Islam yang damai, luhur, dan juga mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, agar citra umat Islam yang sempat ternodai bisa terkikis dan menjadi murni kembali. Para pemuka agama dan juga masyarakat Islam, Yahudi, Kristen, dan juga penganut agama lainnya agar senantiasa bekerja sama dan menjaga kerukunannya untuk membangun dunia yang sejahtera, dunia yang syarat akan nilai-nilai kasih sayang dan jauh dari yang namanya tindakan terorisme dan juga peperangan. Baik itu dunia barat ataupun dunia timur harus senantiasa berkolaborasi dalam bingkai kemanusiaan. Seperti kata Hans Kung, no peace among the nations without peace among religions. No peace among religions without dialogue among religions. Tidak ada kedamaian antar bangsa apabila tidak ada kedamaian antar agama, dan tidak akan pernah ada kedamaian antar agama tanpa dialog antar agama.